melakukan coaching untuk Om Nilai, mohon bantuannya ya. Coba ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Om kabarnya Jai. Bu Indah? Alhamdulillah baik. Apa yang kira-kira ingin disampaikan ke Om Jai hari ini? Iya, Om Jai, saya ingin Om Jai datang ke sini untuk mengamati coaching saya, lakukan coaching saya nanti karena ada rekan saya yang mau coaching hari ini Om Jai, supaya saya bisa memperbaiki coaching saya nanti. Jadi saya minta tolong Om Jai untuk melakukan pengamatan coaching saya nanti. Gitu Om? Bisa Bu. Berarti hari ini ya Bu ya? Oh iya betul. Oke, ada waktu nanti. Kan ya Om? Ya, saya siapkan waktunya, mudah-mudahan bisa. Baik Om. Saya harus mempersiapkan penilaian Bu ya? Iya mulai Pak. Dari kurang, baik, sangat baik, satu lagi apa Bu ya? Cukup ya? Iya, cukup betul, ya. Betul. Oke Bu, siap, nanti saya siapkan 4 kriteria yang Bu Indah minta. Baik. Jadi Bu Indah, 4 kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik. Untuk coaching ini Om, saya akan mengembangkan kompetensi saya. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, melakukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Om Jai. Jadi agar coaching saya lebih menarik, saya harus menggali kompetensi saya ketiga itu. Wah, bagus juga ya Bu ya. Berarti nanti keempat kompetensi itu bisa dijelaskan lebih spesifik lagi ya. Betul. Kemudian mana yang akan Ibu tekankan di dalam observasi ini. Menurut saya yang saya tekankan itu nanti saya akan menjadi pendengar aktif Om. Jadi saya akan mendengarkan coaching saya, rekan sejawat saya yang melakukan diskusi nanti. Apa sih permasalahan dia? Apa sih keluh kesah dia dalam hal pembelajaran? Dan semoganya nanti dengan berdiskusi itu kita dapat menemukan solusi bersama yang saya dan kita gali dari potensi yang coach punya. Gitu Om. Baiklah Bu Indah, saya akan catat poin per poin yang dibutuhkan. Berarti untuk mengetahui bagaimana Bu Indah mencapai apa yang diharapkan, termasuk juga dengan pengembangan kompetensi dalam coaching ini ya Bu ya. Dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan coaching ini hari ini kali ya Bu ya. Iya, hari ini Om. Sudah disiapkan nanti, ya? Sudah. Kebetulan sudah saya bikin jadwal nanti siang. Jadi Om tunggu saja nanti setelah mengajar beliaunya ke sini dan kita coaching. Om nanti mengamati coaching saya. Gitu, Oke. Kita nanti akan tunggu kehadiran coachingnya Bu ya. Baik. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya tunggu aja ya Bu ya. Iya, tunggu ya Pak ya. Bu Erni. Selamat siang Bu Indah. Iya. Perkenalkan ini Om Jai. Iya, Om Jai. Yang akan mengamati kita coaching hari ini. Katanya hari ini Bu Erni sedang ada masalah apa mau ngobrol-ngobrol dengan saya ya? Iya Bu Indah. Makanya saya ini lagi galau. Apa juga bingung Bu Indah. Tapi sehat ya Bu ya, tetap sehat ya. Iya, sehat. Walaupun galau tetap sehat. Iya, baik Bu Er. Iya. Apa tujuan kita bertemu kali ini ya Bu Er? Iya. Ini Bu Indah, saya mau ngobrol bincang-bincang, curhat lah sama Bu Indah atas adanya kegalauan hati saya, permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu Indah. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya Bu ya? Iya, gini Bu, kan di kelas saya itu anak-anak itu saya bingung kok kepercayaan diri mereka itu gimana ya Bu? Sulit sekali dimunculkan gitu loh Bu. Saya ya intinya saya merasakan
anak-anak saya itu banyak yang kurang percaya diri. Baik. Jadi untuk pertemuan ini Ibu mengharapkan agar anak-anak nanti bisa percaya diri di kelasnya, gitu ya Bu ya? Iya Bu. Baik. Kesempatan apa yang Ibu sudah miliki sekarang agar anak itu percaya diri? Kesempatan apa kira-kira itu? Iya Bu. Kan saya kan sering menyampaikan informasi atau bertanya kepada anak-anak dalam proses belajar. Nah, lalu saya bertanya kepada anak-anak misalnya mengenai apakah mereka sudah jelas menerima pembelajaran yang dari saya. Nah, terus saya tanya, anak-anak udah paham belum gitu. Tapi itu Bu, sulit banget mereka menyatakan udah atau tidak. Nah, jadi saya sendiri berpikir ada apa ya gitu loh Bu. Nah, sementara saya sudah berusaha membuat pertanyaan, memancing mereka untuk bertanya. Walaupun saya bilang sama anak-anak, jangan takut, jangan ragu, bukan masalah kamu benar atau tidak benar bertanyanya atau isi pertanyaannya. Saya sudah bilang begitu Bu, tapi anak-anak masih aja. Saya udah mancing loh Bu untuk mereka. Ya artinya apa yang ada pada saya itu udah saya coba gitu. Misalnya saya mancingnya, misalnya Bu, saya membuat 5 soal. Terus di tangan saya ada spidol, di meja saya ada spidol. Itu saya angkat nih spidol anak-anak. Ini ada di tangan Bu Erni ada 5 spidol loh, ada 5 pertanyaan. Ayo siapa nih yang mau maju nih ke depan untuk menjawab pertanyaan. Nah itu sudah saya buat Bu untuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Begitu Bu. Tapi hasilnya belum juga gitu. Adakah langkah lain Bu selain itu yang Ibu lakukan? Ya Bu, saya juga udah, selain tadi saya memancing mereka untuk maju ke depan, membuat jawabannya, gitu. Saya juga dalam satu kesempatan minta anak-anak ketika kerja kelompok, minta anak-anak itu untuk maju ke depan juga Bu. Oh, Ibu sudah minta ya? Udah minta untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Karena sebab saya pikir begini, kalau mereka maju ke depan kan mereka belajar berdiri supaya rasa percaya dirinya tumbuh gitu Bu. Tapi kalau saya enggak berulang kali meminta Bu, itu sulit Bu. Walaupun memang akhirnya maju, tapi sulit banget mereka untuk maju spontan gitu. Gitu Bu. Nah itu sudah saya lakukan. Kemudian kadang-kadang saya memang nggak sering sih Bu ya, tapi saya ajak mereka bernyanyi di kelompoknya masing-masing maupun di depan kelas. Terus saya juga bikin gini Bu, ada kan mic tuh di kelas tuh, speaker sama mic-nya. Saya minta mereka bernyanyi gitu, ya walaupun lagunya nggak panjang-panjang atau mengucapkan satu kalimat untuk memotivasi temannya gitu Bu, pakai mic ini gitu. Walaupun ya itu ada Bu yang maju, tapi tidak cepat, tidak spontan. Jadi saya harus ngasih respon, ngasih pancingan gitu ya Bu ya. Bahkan sampai saya minta menyebut nama baru mau. Oh Ibu yang nyebut nama? Iya, jadi saya tunjuk. Tadinya kan saya berharap tidak usah ditunjuk supaya mereka spontan, jadi percaya dirinya timbul gitu, kuat gitu ya Bu. Tapi sampai begitu akhirnya mau nggak mau saya tunjuk orangnya gitu Bu. Walaupun ketika saya tunjuk ya lama dulu, jangan malu gitu ya. Iya Bu. Itu yang sudah saya lakukan. Baik, terima kasih Bu. Tes suara dulu. Nah,
Bu Indah, tadi saya sudah menyaksikan Ibu melakukan coaching kepada Ibu Erni dan kayaknya bagus tepatnya Bu. Ya, Sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dan poin-poin penilaian. Ya. Alhamdulillah Bu Erni tadi sudah menemukan solusinya Pak dari permasalahan yang ada di kelasnya. Syukurlah Bu. Mudah-mudahan beliau bisa mengajar lebih baik lagi dan anak-anaknya senang dengan gaya mengajar gurunya. Baik Bu, kayaknya cukup ya kita kembali ke tempat masing-masing. Iya. Salam buat suami di rumah ya Bu ya. Baik, nanti kalau ada coaching lagi boleh lah ya Pak mengamati coaching saya agar coaching saya lebih baik lagi. Makasih Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Nih dari skala 1 sampai 10 di mana posisi Bu Erni dalam mencapai tadi kesempatan itu tadi? Gini Bu, ya ini saya ya Bu ya. Kalau bukan dengan skala itu, saya masih merasa saya di posisi skala 7 Bu. Karena saya merasa apa yang saya lakukan belum mencapai keinginan saya yang maksimal. Bahwa anak-anak saya itu memang benar-benar punya percaya diri yang kuat gitu Bu. Jadi masih di skala 7. Baik. Kekuatan apa yang Ibu sudah miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Agar anak percaya diri. Kira-kira Ibu punya kekuatan apa itu kekuatan yang Ibu rasakan? Maaf ya Bu ya. Ya. Bukan maksud membanggakan diri gitu Bu. Saya termasuk guru yang kepedean sebenarnya. Kepedean. Ya pede lah Bu gitu, percaya diri. Iya. Jadi saya pingin anak-anak saya itu juga sama seperti gurunya. Gitu loh Bu. Itu yang saya pingin terapkan ke anak-anak. Nah, dalam beberapa kali kesempatan saya ajak anak-anak untuk mengikuti saya gitu Bu. Itu yang ada potensi yang ada pada saya yang ingin saya salurkan, berikan untuk anak-anak. Jadi Ibu sudah percaya diri ya. Iya. Dan nantinya anak itu mencontoh dari Ibu. Iya. Baik, itu termasuk kekuatan Bu. Iya. Adakah lagi Bu? Adakah yang lain Bu kekuatan selain percaya diri menurut Ibu? Ya, yang ada pada saya juga saya coba membuat beberapa game kepada anak-anak, bermain game lah bersama anak-anak ketika sebelum dan sesudah menutup pembelajaran supaya ya game-game sederhana sih Bu ya, supaya memancing mereka dengan sendirinya mau tampil gitu. Memperhatikan game-game itu Bu. Ya, maaf Bu, apa saya merasa itu kepercayaan apa yang ada pada saya Bu. Iya, itu berarti lebih kreatif. Ibu sudah percaya diri, kreatif, bagus itu Bu. Perlu dipertahankan ya. Iya. Lanjut Ibu, untuk meraih itu tujuan tersebut yang Ibu inginkan anak percaya diri, kira-kira hambatan apakah yang Ibu alami? Ya itu Bu, hambatan yang hampir tiap saat saya alami. Anak-anak ini nih, anak-anak ini kok apa ya? Ayo dong gitu loh. Saya bingung sebenarnya apa sih penyebab mereka tidak bisa spontan untuk tampil gitu Bu. Ya memang sih saya perhatikan mungkin ya Bu ya, hambatan yang saya perhatikan memang anak-anak ini apa merasa takut salah. Nah ketika takut salah jadi diejek oleh temannya. Nah itu yang memang saya perhatikan salah satu hambatan. Nah saya berusaha supaya hambatan itu bisa teratasi dengan cara tadi ya, mengajak anak-anak ini menganggap temannya itu adalah orang yang bisa, orang yang bisa menolong temannya. Seperti itu Bu. Yang Ibu katakan tadi, anak yang maju takut diketawain temennya gitu ya. Iya.
itu menurut Ibu adakah solusinya biar anak itu lebih percaya diri, dan untuk yang menertawakan temennya itu supaya tidak menertawakan anak lagi? Itu menurut Ibu solusinya apa? Yang saya lakukan untuk menghadapi temannya ini, hambatan tadi itu kan salah satunya temannya suka tanda kutip menertawakan gitu ya. Yang saya lakukan ya mengarahkan, menyampaikan kepada teman-temannya ini ya tidak seperti itu menertawakan teman. Ya itu harusnya kamu bangga, teman kamu berani loh untuk maju ke depan. Itu satu solusi yang saya coba lakukan. Dan yang kedua, saya ajak juga tuh anak-anak untuk Bu ya, bermain di kelompoknya, dan untuk pertama kali kelompoknya jadi maju secara berkelompok dulu. Solusi yang saya lakukan tuh maju berkelompok dulu. Nanti pelan-pelan saya misalnya ada 5 satu kelompok ada 5 orang Bu. Pelan-pelan nanti satu suruh temennya duduk, tapi 4 orang lagi suruh bicara satu, setelah itu turun. Nah memang begitu Bu solusi yang sementara ini saya lakukan ya Bu ya. Baik, udah bagus Ibu solusinya. Nah kira-kira rencananya apa Bu? Tadi kan solusi, apakah sama dengan rencananya gitu untuk agar anak percaya diri? Rencana dan strategi apa yang Ibu lakukan? Ya seperti tadi, salah satu akan terus melaksanakan yang cara seperti yang saya lakukan tadi. Yang membuat game mungkin bisa ya? Membuat game gitu. Ya secara bergantian minta anak-anak itu dulu memimpin di kelompoknya gitu, baru nanti ke depannya secara bergantian tanpa ikut temannya satu kelompok maju, jadi udah lebih berani untuk tampil sendiri mewakili kelompoknya Bu. Itu sih, itu rencana dan strateginya. Cukup baik. Ukuran keberhasilan yang Ibu rencanakan tadi apa? Ukuran keberhasilannya. Maaf Bu, kayak bagi saya anggap itu berhasil jika anak-anak saya itu semuanya berani. Semuanya ya? Kalau misalnya semua ya Bu, tapi paling tidak dari 29 murid saya ya paling tidak 25. Separohnya lebih. Lebih dari separuh lah maju, berani Bu sendiri gitu. Tanpa harus disebut dipanggil namanya. Langsung spontan gitu Bu. Siapa yang bisa langsung gitu ya? Iya. Bagus itu. Itu ukuran keberhasilan Ibu. Iya. Baik. Kita lanjut lagi. Apa sih komitmen Ibu agar tujuan itu berhasil? Komitmennya yang Ibu lakukan. Ya, komitmen saya sih Bu, saya ingin terus melaksanakan apa yang sudah saya kerjakan, dan terus mau mencari referensi lain untuk belajar dari teman-teman saya, bagaimana lagi cara saya bisa untuk membuat anak-anak saya ini lebih percaya diri lagi. Baik, itu komitmen yang bagus dan bagus sih. Kemudian dari komitmen itu, siapa saja yang bisa membantu Ibu meraih komitmen itu atau membantu menerapkan komitmen itu dan keberhasilan tujuan itu? Siapa saja itu? Iya, dalam hal ini ya Bu ya, yang pasti saya berkolaborasi dengan anak-anak saya. Betul. Karena itu yang akan saya apakan, mereka inilah yang harus saya tumbuhkan kepercayaan dirinya itu dengan anak-anak saya, yang kemudian pastilah Bu dengan rekan-rekan sejawat saya. Ya caranya saya minta tolong anak-anak ini, Nak, ini buku Bu Erni tolong berikan kepada Ibu A. Nah jadi dia
pede nggak ketemu guru kan Guru. kadang-kadang Oh iya. kamu kenal dengan ibu ini, kenal bu, tolong antarin kan ada bu, Ada. anak saya itu enggak lah bu, aku nggak berani gitu, Oh, atau aku ditemanin berdua ya bu, gitu. Nah tapi saya memang coba enggak, kamu sendiri cari yang ibu kelas 4 namanya Ibu Elvida, cari, berikan dengan sopan santun. Nah itu bu yang itu coba apa pihak yang membantu ya. rekan sejawat, termasuk anak juga operator bu, operator sekolah, kan anak-anak tuh jarang tuh berhubungan dengan operator. Betul. Nah, jadi saya suruh cari, kamu pergi ke ruang operator, berbicara dengan operator, jadi dia kenal juga dengan bapak kepala sekolah, semua bu, OB juga. Betul, saya minta tolong, tapi juga dengan orang tua penting ya. Kalau boleh tahu orang tua bagaimana, dalam hal apa bu contohnya? Ya dengan orang tua itu saya berkomunikasi kepada orang tuanya, bu hari ini coba ditanyain anak-anak, bisa nggak mereka bercerita, menyampaikan, hari ini bunda aku belajarnya bersama dengan bapak A atau ibu A gitu. Saya minta tolong orang tua juga menanyakan, atau ya ada beberapa tugas yang mereka harus bisa berdiri di depan orang tua untuk berbicara gitu bu. Oh iya itu pihak ya. Jadi semua pihak saling berkaitan dan berkolaborasi agar siswa itu nanti dengan sendirinya tumbuh percaya diri mereka masing-masing. Apalagi ibu ngajar kelas berapa? Kelas 6 bu. Yang akan melanjutkan ke jenjang SMP lagi. Jadi bagaimana rasa tumbuh percaya dirinya nanti di SMP kalau di SD aja begitu ya? Iya. Baik bu, dari coaching ini kira-kira tindak lanjut apa bu? Apakah kita nanti mau coaching lagi atau hanya sampai sekarang aja? Hanya sampai sini aja? Enggak lah Bu Indah, saya senang banget nih Bu Indah bisa jadi teman curhat saya. Baik. Jadi saya akan mencoba melakukan beberapa hal yang strategi strategi saya. Nanti kalau Ibu Indah berkenan, mungkin 2 minggu lagi Bu Indah aku minta waktunya untuk kita ngobrol komunikasi lagi. Aja boleh WA, boleh telepon ya Bu ya. Saya insya Allah akan siap mendengarkan curhatan Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, apakah sudah lega? Udah sedikit lega ya. Semua itulah kita sudah mengeluarkan udah. Baik Ibu, terima kasih atas coaching hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih juga Bu Indah. Aku pamit ya Bu. Salam sama